Puji Tuhan, selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada saat ini kita bersama-sama akan merenungkan sebagian kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya saya ajak kita semua untuk berdoa. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan atas segala kasih karunia-Mu yang Tuhan sudah nyatakan bagi kami sampai pada saat ini. Kami ada sebagaimana ada, bukan dengan kuat gagah kami, tetapi oleh karena kemurahan Tuhan kami boleh jalani hari-hari kehidupan kami pada saat ini dengan sukacita di dalam Engkau. Pada saat ini kami akan merenungkan kembali sebagian kebenaran firman Allah, urapan-Mu atas hamba-Mu, urapan-Mu atas umat-Mu, agar firman Allah yang kami dengar tidak lalu begitu saja, tetapi akan tinggal tetap di dalam kehidupan kami. Kami perlu firman-Mu, firman-Mu yang dapat meneguhkan iman kami, firman-Mu menambahkan iman kami, yang membuat kami menjadi kuat dalam menjalani hari-hari kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan sambut firman-Mu dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, renungan firman Allah pada malam hari ini saya beri tema Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Yang terdapat di dalam kitab Ibrani pasal 13. Ibrani pasal 13 kita akan membaca ayat yang kelima bagian B. Dikatakan firman Allah, karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur sampai pada saat ini kita ada sebagaimana ada. Semua karena kemurahan Tuhan. Sepanjang tahun 2023 kita sudah jalani, kita sudah lalui. Tentunya ada banyak tantangan, ada banyak rintangan, ada banyak beban dan pergumulan hidup yang selalu kita hadapi. Namun kalau kita ada sampai pada saat ini di ujung tahun 2023, itu semua karena anugerah Tuhan, bukan dengan kekuatan kita, tetapi oleh karena kasih karunia Tuhan yang Tuhan limpahkan bagi saudara dan saya. Dan beberapa hari ke depan kita akan memasuki tahun 2024 yang tentunya masih penuh dengan tanda tanya. Kita belum tahu apa yang akan terjadi di tahun depan. Kita tidak tahu apa yang harus kita hadapi dalam menjalani kehidupan ini. Namun satu hal yang kita tahu bahwa apapun yang kita hadapi, apapun yang terjadi, Tuhan selalu menolong. Tuhan selalu menyertai kehidupan saudara dan saya. Sebagaimana firman Allah yang kita sudah baca dan kita sudah dengar bersama-sama pada saat ini. Saya percaya firman Allah adalah janji Allah, bahwa janji Allah itu ya dan amin. Sebagaimana Tuhan sudah menyertai kehidupan kita sepanjang tahun 2023. Ya, saya katakan tadi, walaupun kita menghadapi begitu banyak tantangan, begitu banyak rintangan, pergumulan hidup, tetapi semua kita boleh jalani, kita semua boleh lalui sampai pada saat ini. Itu oleh karena anugerah Tuhan. Itu sebabnya kita patut bersyukur kepada Tuhan. Oleh karena penyertaan Tuhan, oleh karena pemeliharaan Tuhan yang berlaku atas kehidupan saudara dan saya. Bukti nyata bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kita sedikit pun. Walaupun mungkin ada waktunya kadang-kadang kita merasa Tuhan tidak ada bersama dengan kita. Merasa kita sendiri, tetapi percayalah bahwa
dimanapun, kapanpun, dalam situasi keadaan apapun, Tuhan selalu ada menyertai kehidupan saudara dan saya. Sebagaimana firman Allah yang kita sudah baca pada saat ini, bahwa Allah telah bersabda, Allah telah berfirman, dan tentunya firman itu berkuasa. Allah berkata, firman-Nya berkata bahwa Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ini merupakan janji Tuhan. Janji Tuhan yang tentunya sudah berlaku atas kehidupan kita. Sudah menjadi satu pengalaman pribadi lepas pribadi dari hari-hari yang kita sudah jalani. Bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Bahwa sesungguhnya Tuhan tidak pernah membiarkan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Sebagaimana janji yang sudah diucapkan Tuhan baik kepada Musa, baik kepada Yosua, dan tidak hanya kepada Musa dan Yosua, juga berlaku di dalam kehidupan saudara dan saya yang percaya kepada Tuhan. Bahwa sesungguhnya Tuhan tidak pernah membiarkan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Dalam saat-saat kita menghadapi tantangan, saat-saat kita mengalami pergumulan yang berat, Tuhan selalu ada. Ya, sebagaimana di setiap hari Natal, ayat firman Allah yang seringkali kita dengar dan selalu dibacakan bahwa beri nama Dia Immanuel, karena Dia adalah Allah yang menyertai kehidupan saudara dan saya. Dan nyatanya bagi kita sampai hari ini, Allah Immanuel yang selalu menyertai kehidupan saudara dan saya. Hari kemarin, hari ini, bahkan penyertaan Tuhan sampai selama-lamanya. Dan inilah yang harus kita tanamkan di setiap hati kita. Bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada, Dia selalu beserta. Di waktu senang, di waktu susah, ya, Dia selalu ada. Dia tidak pernah membiarkan dan tidak pernah meninggalkan kita. Mungkin saat kita menjadi lemah, saat kita tidak berdaya, Dia tidak pernah membiarkan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Mungkin ketika kita merasa sendiri, ya, Dia selalu ada. Dan selalu ada, terus ada, menyertai kehidupan kita, melewati hari-hari kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari yang kita jalani, hari-hari yang penuh dengan, seringkali saya katakan penuh dengan tantangan, penuh dengan pergumulan, namun bukan dengan kuat dan gagah kita, tetapi oleh karena penyertaan dan pertolongan Tuhan selalu dinyatakan bagi kita. Di dalam Mazmur pasal 46, Mazmur pasal 46 dikatakan oleh firman Tuhan bahwa Mazmur 46 ayat yang kedua, demikian firman Allah. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyah oleh geloranya. Ayat 7. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Ya, inilah yang menjadi kekuatan bagi kita, bahwa Allah itu bagi kita, bagi yang percaya, adalah tempat perlindungan, adalah kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan. Sangat terbukti. Ya, Dia Allah tempat perlindungan kita. Dia Allah yang menjadi kekuatan kita.
Dialah Allah yang menjadi penolong ketika dalam kesesakan. Dan sangat terbukti pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan tentunya terus berlaku, tidak hanya kemarin, tidak hanya hari ini. Tetapi kita percaya bahwa penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, pertolongan Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kita saat kita mengalami pergumulan yang berat, saat kita mengalami masa-masa kesesakan, kita mengalami masa-masa yang sulit sekalipun. Tuhan tidak pernah membiarkan, Tuhan tidak pernah meninggalkan. Dan saya percaya ini sudah menjadi pengalaman pribadi lepas pribadi. Ketika kita sudah mengalami pertolongan Tuhan, kita sudah mengalami pemeliharaan Tuhan, maka seperti ayat ini kita dapat katakan, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Hari-hari ini mungkin banyak orang sedang mengalami perasaan takut, sedang mengalami rasa khawatir, rasa cemas, dengan segala sesuatu yang terjadi di dalam dunia ini, dengan segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan mereka, ataupun hal yang nanti akan datang kita belum tahu. Tetapi yang pasti yang kita harus tahu, bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Dia yang mempunyai segala kuasa di bumi dan di sorga. Dia Allah Immanuel yang menyertai kita hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Itu sebabnya kita tidak perlu takut. Tuhan pasti menolong, Tuhan pasti memelihara, Tuhan pasti melindungi. Mungkin di masa yang sukar sekalipun, di masa yang sulit sekalipun, bila mana kita terus mengandalkan Tuhan, bila mana kita berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan pasti memberikan kemenangan kepada saudara dan saya. Ini yang kita harus yakini, ini yang kita harus tanamkan di dalam hati kita, bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan, Tuhan tidak pernah meninggalkan. Sebab itu kita berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Ya, mungkin ada ketakutan, mungkin ada kecemasan dan kekhawatiran. Pemazmur berkata, waktu aku takut, aku percaya kepada firman Allah, aku tidak akan takut. Ada janji Tuhan yang menyertai kehidupan saudara dan saya. Itu sebabnya mari kita jalani kehidupan ini bersama dengan Tuhan. Masuk ke tahun 2024, kita tidak berjalan sendiri, kita berjalan bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan pasti memberikan kemenangan, tanda heran, tanda ajaib, mujizat Tuhan akan selalu nyata bagi saudara dan saya, bila mana kita percaya, beriman kepada Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Puji Tuhan, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu oleh firman Allah yang kami sudah dengar, menambahkan iman kami, membangkitkan semangat kami untuk kami boleh menjalani kehidupan ini. Kami tidak sendiri, tetapi Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami. Tuhan tidak pernah membiarkan, Tuhan tidak pernah meninggalkan, sehingga kami dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Tuhan pasti memelihara, Tuhan pasti memberkati umatmu mungkin dalam masalah, dalam persoalan mereka. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Engkau teguhkan, kuatkan hati mereka, iman mereka Tuhan, kasih dan pengharapan mereka kepada Engkau. Yang sakit kami berdoa dalam nama Yesus, Engkau jamah, Engkau sembuhkan. Terima kasih Bapa dalam sorga, ampuni kami dalam segala kekurangan kelemahan dosa kami. Kami pohonkan doa kami ucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.